Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Arin Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya, dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 15. Kamu mau jemput Agam sekarang, Mas? Tanya Susi. Iya, lagian ini sudah 7 hari kematian ayahnya Arin. Ibu juga sudah memintaku untuk menjemputnya, kamu tak keberatan, kan mengasuh Agam? Tenang saja, semua proyek Mas sukses. Kamu juga akan mudah menjadi nyonya besar, ucap Bayu manis. Kita sewa babysitter saja ya. Biar aku bisa melayani kamu 24 jam. Masa iya, baru nikah kita harus repot ngurusin Agam. Lihat nanti ibu bagaimana maunya, Mas pergi dulu. Bayu melangkah ke garasi, mengambil kunci mobil dan bersiap menuju tempat kerja. Selepas pulang kerja nanti, ia akan mampir ke rumah Arin untuk menjemput Agam. Permisi. Bayu mengurungkan masuk mobil saat ada tukang pos mengantarkan barang atas namanya. Iya, Pak. Cari siapa? Tanya Bayu. Dengan Bapak Bayu Prayoga. Iya, saya sendiri. Ada surat untuk Bapak, silakan ditandatangani serah terimanya. Bayu menandatangani serah terima dan mengucapkan terima kasih. Susi melihat dari balik pintu saat Bayu menerima surat di dalam amplop warna coklat itu. Apaan Mas? Tanya Susi penasaran. Nggak tahu, Mas bukan nanti di kantor. Mas sudah kesiangan. Susi mengangguk dan melambaikan tangan mengantar kepergian Bayu. Bayu melirik amplop coklat itu dan sepertinya itu sangatlah penting. Sesampainya di kantor, ia membuka surat itu segera karena penasaran dengan isinya. Pengadilan Agama. Bayu semakin ketar-ketir dengan tulisan pengadilan agama yang biasanya menyangkut hal serius. Bayu membaca dengan seksama dan surat itu berisi tentang panggilan sidang yang Arin ajukan. Bayu geram karena Arin sudah berani mengajukan gugatan cerainya tanpa bertanya dahulu padanya. Kebetulan nanti ia akan ke sana, sekalian ia akan melihat bagaimana penjelasannya mengenai hal ini. Jam kerja terasa lama karena Bayu memikirkan Arin. Ia lantas bergegas lebih awal untuk ke Sawangan, ia tidak sabar ingin bertemu Arin. Mobil melaju sangat cepat, ia tak bisa menunggu lagi. Rasa penasaran dan juga kekhawatirannya menjadi satu, tak bisakah Arin bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersamanya. Oh hidupnya enak, dipandang menjadi istri mandor dan tinggal di tempat yang mewah dan juga hidup di perkotaan. Bayu merasa geram karena Arin tak juga merasa bersyukur dan justru malah menggugatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arin dan Bu Narsi yang sedang memberikan pakan bebek di kandang menengok ke arah depan. Suara Agam yang memanggil nama Bayu membuat Arin menghentikan aktivitasnya. Sepertinya suamimu datang lagi, Rin. Temui dulu, ibu tak selesaikan ini. Nanti ibu nyusul. Iya, Bu, ayah datang. Agam berteriak memanggil Arin dan Agam mengajak Bayu untuk masuk dan duduk di dalam. Kenapa Mas baru datang? Tanya. Arin dingin. Mas sibuk, banyak proyek yang harus diselesaikan. Mas hanya mau menjemput Agam dan meminta penjelasanmu. Arin menengok Agam yang sedang dipangku Bayu, ia memintanya untuk tidak berkata hal penting di depan anak kecil. Gam, sama nenek dulu ya di belakang. Ibu mau ngomong berdua dengan ayah, iya Bu. Iya, Bu. Agam berlari ke belakang dan kini hanyalah Arin dan Bayu. Penjelasan mengenai apa? Bayu meletakkan surat panggilan sidangnya pada Arin dan ia menatap Arin dingin. Apa maksud kamu? Tanya Bayu tegas. Kamu bisa baca, kan? Itu surat panggilan sidang untuk perceraian kita. Arin harap Mas Bayu tidak usah mempersulit jalannya persidangan, karena Arin ingin secepatnya bisa pisah dari Mas Bayu. Mas sudah pernah bilang, Mas tidak akan menceraikanmu. Apa kamu lupa Rin? Apa Mas juga lupa, kalau kezaliman Mas pada Arin sudah kelewat batas? Arin masih bisa sabar saat, As kasih jatah 500.000 satu bulan,
tapi Arin sudah kehilangan rasa saat Mas Bayu membawa wanita lain ke dalam rumah tangga kita. Lagian, uang Mas selama ini selalu Mas habiskan sendiri dan membeli semua keinginan Mas sendiri, Arin tak sedikit pun dibiarkan bahagia. Itu yang dinamakan rumah tangga. Percuma mau dilanjutkan juga, Arin sudah nggak berharap banyak Mas. Lelaki tak berperi kemanusiaan dan tak punya hati. Tegas Arin membuat Bayu benar-benar murka. Kamu berani menghina suamimu sendiri Arin. Kamu tak ingat, aku yang sudah memberikan banyak bantuan pada keluargamu. Kambing, pupuk, dan semua uang yang selama ini kamu pakai untuk kedua orang tuamu, kamu masih tidak bisa bersyukur. Sekarang jika kamu ingin Mas setuju dengan permintaanmu bercerai, kembalikan semua yang Mas berikan. Termasuk biaya renovasi rumah ini dan juga uang pendidikan Kirani. Paham? Oh, jadi Mas mau hitung-hitungan dan mau semua kembali pada Mas. Arin bisa, tapi apa Mas bisa mengembalikan kegadisan Arin? Hah? Bisa. Bayu terdiam dan tampak kaget melihat sikap Arin yang tambah berani menantangnya. Itu memang tugasmu sebagai istri. Lagian, Mas juga tak begitu menginginkanmu. Kamu, kan yang meminta dinafkahi secara batin. Jadi jangan mengada-ada. Wanita desa yang tak punya etika dan juga tata krama, mana ada kegadisan diminta kembali. Pokoknya Mas nggak mau tahu, semua harus kamu kembalikan. Jika tidak, Mas tidak akan menyetujui perceraian ini sampai kapanpun. Brengsek kamu Mas. Sudah cukup kamu menyakitiku, jangankan berharap kembali padamu. Melihatmu saja Arin sudah tak sudi. Tenang saja, akan Arin buktikan wanita yang Mas hina ini akan membuat Mas bertekuk lutut meminta maaf. Bukannya menyadari kesalahan, Mas justru menghina Arin. Ingat Mas, Allah tidak tidur, Dia pasti maha tahu apa yang kamu lakukan padaku. Dan Mas harus ingat, karma pasti berlaku. Hentikan omong kosongmu dan simpan saja air matamu itu karena kamu yang justru akan bertekuk lutut di depanku. Meminta maaf karena sudah menjadi istri yang durhaka. Aku tunggu kedatanganmu untuk mengembalikan semua yang aku kasih atau kembalinya kamu untuk menjadi istri aku lagi. Ingat itu. Bayu beranjak dari tempatnya duduk dan ke belakang untuk meminta Agam pulang bersamanya. Karena Bayu meminta Agam dengan alasan sekolah, akhirnya Agam mau diajaknya pulang tanpa menangis. Bu, ayo pulang. Agam pulang sama ayah ya, jangan nakal di sana. Ibu tunggu Agam di sini saja, kalau Agam rindu bisa minta sama ayah buat antar Agam ke sini, ucap Arin sedikit menyembunyikan air matanya. Agam, ayo, ajak Bayu yang sudah lebih dahulu ada di luar. Iya Bu. Agam pulang dulu ya. Agam sayang ibu. Assalamualaikum, pamit Agam sambil melambaikan tangannya. Arin membalas lambaian tangan pada Agam yang sedang digendong Bayu, ia meneteskan air matanya karena sedih memikirkan apa yang tadi Bayu katakan. Bayu sudah pulang, Rin? Tanya Bu Narsih. Sudah. Arin menyembunyikan wajahnya yang sedang menangis dan segera menghapus air mata yang membasahi pipinya. Kok sebentar, nggak nunggu ibu keluar? Tanya Narsih. Tadi ke belakang tak bertemu ibu. Bertemu, tapi dia cuma mau ajak Agam pulang. Ibu kira masih lama, kan baru sebentar kesininya. Cuma mau jemput Agam Bu. Sudahlah, jangan dipikirkan. Kita ke dalam saja, ucap Arin. Arin bersyukur ibunya sudah bisa menerima kepergian ayahnya. Walau kadang jika malam, Arin sering melihat ibunya menangis di atas ranjang. Mungkin ibunya teringat kenangan saat bersama ayah, mengingat usia pernikahan mereka yang hampir setengah abad lamanya dan banyak kenangan ketika bersama. Bu, Arin besok mau ke rumah Pak De di Lomanis. Arin mau tanya pekerjaan di sana, siapa tahu Pak De punya kenalan yang bisa kasih Arin pekerjaan, ucap Arin saat memilih beras untuk dia masak malam ini. Apa nggak nunggu beberapa hari dulu Rin? Arin nggak bisa nganggur lama di rumah. Kirani harus tetap mondok dan sekolah. Ibu sudah tak Arin izinkan bekerja lagi, ibu di rumah saja ngurusin ternak. Biar Arin yang cari uang buat makan sehari-hari. Kamu gimana sama Bayu? Dia pasti marah kalau tahu kamu bekerja. Sekarang nggak usah mikirin Mas Bayu. Dia sudah Arin lepaskan,
Tadi dia kesini juga mengatakan jika surat pengadilan sudah sampai ke tangannya. Itu berarti, tidak lama lagi Arin akan bercerai dengan Mas Bayu. Untuk itu Arin mohon, Ibu jaga kesehatan biar Arin bisa kerja dengan tenang. Ibu juga doakan Arin semoga lekas dapat pekerjaan yang gajinya gede. Amin, Ibu selalu doakan itu, semoga kamu bisa sukses dan bahagia, Rin. Arin memeluk Bu Narsi erat, keduanya kini saling mendukung dan menguatkan agar bisa menata ekonomi agar lebih baik lagi dan Arin bisa segera mengumpulkan uang agar bisa membuktikan pada Bayu bahwa ia bukanlah wanita sepertinya yang Bayu tuduhkan. Bab 16. Arin sudah bersiap dengan pakaian yang sedikit ia rapikan dengan gosokan. Kedatangannya kemarin ke rumah Pak De Supri membuahkan hasil. Ia akhirnya bisa bekerja di sebuah rumah kosong yang jarang didatangi pemilik rumah. Arin hanya bertugas membersihkan karena seminggu sekali pemilik rumah akan pulang. Arin berpamitan dengan Narsi dan menaiki motor butut pemberian Pak De Supri. Pak De memang lebih berada daripada keluarga Karyo yang lain, tapi ia tidak sombong dan congkak. Buktinya ia mau membantu Arin mencarikan pekerjaan yang tak jauh dari rumah Pak De Supri. Arin bekerja di perumahan Rinjani Estate dan ini adalah hari pertamanya bekerja. Dengan berbekal niat yang kuat, ia melajukan perlahan motor keluaran tahun 2000 itu agar sampai tempat tujuan tanpa mogok. Arin langsung masuk kawasan perumahan itu begitu saja karena kemarin Pak De sudah memberikan kunci dan juga informasi pada satpam yang berjaga di sana bahwa Arin akan bekerja di salah satu rumah di kawasan itu. Setelah menunjukkan kartu identitasnya, Arin masuk dengan riang ke dalam. Hatinya sudah sangat bersyukur, wanita berpendidikan rendah seperti dirinya masih bisa bekerja dengan gaji yang lumayan. 2 juta untuk pekerjaan yang bagi Arin tak begitu berat, bahkan sangat membuatnya bersemangat. UMR Kota Cilacap mungkin sekarang sudah mencapai angka itu, Arin tak begitu paham yang jelas 2 juta itu sangatlah banyak daripada uang yang Bayu berikan setiap bulan padanya yang hanya 500 ribu. Semua tuduhan Bayu yang mengatakan jika Arin adalah wanita yang tak pandai bersyukur amatlah menyakitkan. Bahkan ia tega meminta kembali atas semua yang sudah diberikan Bayu padanya dan keluarganya. Mungkin sekarang ia hanya bisa bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi ia berniat serius dan mengumpulkan modal untuk bisa berkembang dengan keterampilannya. Arin dulu pandai menari, menggambar, dan segala bentuk seni ia suka. Bahkan selepas lulus sekolah, ia bercita-cita membuka sanggar tari atau butik hasil rancangannya sendiri. Hanyalah cita-cita masa remaja, tapi Arin yakin ia bisa menggapainya. Arin mulai membersihkan ruang demi ruang yang ada di rumah ini, hingga tingkat kamar terakhir yang belum ia bersihkan. Ia membukanya perlahan dan melihat interior kamar yang sepertinya ini adalah kamar lelaki. Arin menyalakan lampu agar terlihat terang dan mudah membersihkan hingga ke sudut ruangan ini. Tak sengaja ia melihat ada bingkai foto kecil di atas laci meja samping ranjang. Sepertinya Arin kenal. Batin Arin mengangkat foto itu. Ini Kaisar. Apa aku salah lihat? Mungkinkah ada seseorang yang mirip dengannya di kota ini, atau memang rumah ini miliknya? Kalau benar begitu, berarti ini memang benar kamarnya. Arin meletakkan kembali kamar yang ia duga milik Kaisar dan kembali mengunci kamar setelah dibersihkan. Arin menuruni tangga dan melihat seseorang masuk ke dalam rumahnya. Ia juga kaget saat lelaki yang masuk ternyata adalah orang yang ada di dalam foto tadi dan itu benarlah Kaisar. Mas Kai. Arin tak pernah menyangka jika rumah ini benar-benar milik lelaki yang pernah membantunya. Arin, ternyata memang ini kamu. Kemarin Pak Supri telepon kalau ada asisten rumah tangga baru yang akan bekerja di rumah saya, ternyata kamu. Kebetulan sekali, tadinya saya pikir hanya namanya saja yang sama. Iya, terima kasih sudah diperbolehkan bekerja di sini. Pak Kaisar mau minum apa? Biar Arin buatkan. Ucap Arin canggung. Kamu ini Rin. Kayak sama siapa aja panggil Pak. Panggil Mas aja kayak tadi. Lebih enak dengernya, nggak kaku dan lebih akrab. Kamu bikinin kopi, jangan kebanyakan gula ya. Siap laksanakan komandan. Kaisar tersenyum melihat semangat Arin bekerja.
Tadinya ia akan singgah semalam di sini tapi melihat ada Arin di rumahnya, ia rasa harus menambah jadwalnya berkunjung di Cilacap. Arin kembali ke depan membawakan secangkir kopi buatannya, aroma kopi kesukaan Kaisar telah tersaji. Silahkan, Mas. Kopi pertama buatan Arin spesial buat Mas Kai. Terima kasih, sahut Kaisar. Ia menyeruput kopi panas itu perlahan dan ia merasakan jika kopi ini terasa berbeda. Tumben kopinya enak banget, batin Kaisar. Ini jaketnya saya taruh kamar Mas. Boleh. Arin mengambil alih jaket yang diletakkan di atas meja dan membawanya ke gantungan di kamar Kaisar setelah mendapat izin dari empunya. Kaisar tampak berjalan ke ruang kerjanya dan melakukan pengecekan yang dilaporkan melalui emailnya. Beruntung hari ini Kenzi sedang ada di Purwokerto, jadi ia bisa bernafas lega karena tidak ada yang akan mengganggu lagi di rumahnya. Sebenarnya rumah ini adalah rumah yang ia beli untuk tempat singgah sementara saat sedang melakukan pengecekan di Cilacap. Kaisar punya beberapa bisnis kuliner dan percetakan yang tersebar di berbagai cabang kota-kota besar, salah satunya Cilacap. Ya, walau kota ini terkenal sebagai kota industri tapi usaha di bidang kuliner dan percetakan di pusat kota ini lumayan menjanjikan. Mas, masih ada yang perlu Arin lakukan? Tanya Arin. Semuanya sudah beres. Tanya Kaisar. Sudah, makanan juga sudah Arin buatkan. Tapi Arin nggak tahu Mas sukanya makan apa, jadi Arin masak sebisanya. Sudah di meja makan, mau Arin temani makan atau makan nanti saja? Kamu temani Mas makan, nggak enak kan makan sendiri di rumah segede ini. Kaisar meninggalkan pekerjaannya dan beranjak menuju meja makan bersama Arin. Sambal teri dengan sayur lalapan plus tahu dan tempe, makanan sederhana yang sungguh menggugah selera. Sepertinya ini enak. Kamu belanja dari mana, Rin? Tadi kebetulan ada penjual sayur lewat, Arin stop deh. Iya, Arin cuma bisanya beli begituan. Kenapa nggak minta uang sama saya? Lain kali kamu masak setiap saya datang. Ini enak loh, cocok dan pas dengan selera lidah Jawa saya, ucap Kaisar sambil tersenyum, melahap makanan yang dimasak Arin dan sepertinya ia memang benar-benar suka dengan masakan yang disajikan ini. Selepas makan, Kaisar duduk kembali di meja kerjanya, masih belum ada waktu luang untuk mengobrol karena ia harus menyelesaikan pekerjaan yang cukup menguras pikiran. Banyak desain masuk ke dalam emailnya yang berisi banyak pesanan pelanggan yang memakai jasa desain grafis yang dibuatnya. Mas, semua pekerjaan sudah selesai. Apa Arin boleh pulang? Pamit Arin dengan pelan karena takut mengganggu Kaisar. Kaisar menghentikan jemari terampilnya dan melihat ke arah Arin. Oh, tentu saja. Besok kalau bisa datang lebih awal, karena kemungkinan saya kesiangan karena nanti malam mungkin akan begadang. Tolong jika saya masih tidur, kamu bangunkan ya. Oh iya, berapa nomor ponselmu? Biar nanti saya gampang menghubungimu. Kamu sudah punya ponsel belum? Tanya Kaisar karena waktu bertemu Arin ia tak mengatakan tak memiliki ponsel. Ada, Arin sudah dipinjami ponsel sama Pade Supri kemarin. Arin memberikan nomor ponselnya dan ia sangat senang di hari pertamanya bekerja, bosnya amatlah baik dan juga ramah. Ini uang buat ongkos kamu pulang, sekalian belanja kebutuhan masak besok. Jika kurang kamu bisa bilang saja ke saya. Kaisar memberikan uang Rp500.000 membuat Arin kaget saat menerimanya. Mas, ini nggak salah. Kenapa? Kurang ya? Kaisar hendak mengambil uang kembali namun Arin menolaknya. Enggak, ini itu sudah cukup bahkan lebih. Arin jadi gemetar ini, ucap Arin terharu dan justru Kaisar terkekeh. Itu jatah 1 minggu buat transport kamu. Kalau untuk masak, nanti saya tambah lagi saat pulang ke Purwokerto. Saya di sini biasanya di akhir pekan, jadi kalau Sabtu dan Minggu dibisahkan kamu datang lebih awal untuk memasak dan menyiapkan kamarku. Oke. Arin akan ingat itu, ini terima kasih uangnya. Arin seneng banget Mas Kai baik sama Arin, semoga Mas Kai dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan umur panjang. Arin sedikit terkejut menerima kebaikan Kaisar yang menurutnya sangat-sangat berlebihan.
Ia sangat senang dan bersyukur bisa bekerja di tempat ini. Amin. Ya sudah, kamu boleh pulang. Terima kasih sudah membantu membereskan pekerjaan rumah di sini, ucap Kaisar ramah. Justru saya yang terima kasih, Mas. Kalau begitu, Arin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arin melangkahkan kakinya dengan semangat. Ia bisa memberikan uang ini pada ibunya dan dalam 1 minggu ke depan, ia bisa bernafas lega karena kebutuhan keluarganya bisa terpenuhi. Jika sedang bersama Bayu, uang yang diberikan Kaisar ini adalah jatahnya sebulan. Sedangkan uang yang didapatkan ini, jatahnya seminggu. Sungguh nikmat Tuhan, mana lagi yang engkau dustakan, batin Arin senang. Bersambung ke bab 17. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.